bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kenapa saya katakan saudaraku? Di tahun 2020 saya masih ingat waktu itu saya bekerja di dalam pekerjaan Grab online. Saya bertemu hambanya Bapak Gembala pada saat itu di satu tambal ban, itu hambanya Bapak Joner Selaban. Nah, jadi saya tidak tahu bahwa Bapak ini bukan seorang hamba Tuhan, tapi saya berpikir apa benar Bapak ini gembala. Maka saya tanya, ada pada saat itu ada anak Bapak rohani tempat ini yang sudah nggak di sini lagi. Saya bertanya, itu gembala sidang gini kasih. Dan pada saat itu hambanya berkata, pada saat itu Bapak Gembala, datanglah, karena kita ada nanti KKR Natal di situ. Nah, ketepatan waktu saya di gereja lama bentrok KKR Natal pada saat itu. Jadi saya bilang sama Bapak Gembala, besoknya Pak, saya tidak bisa datang. Nah, saya pada saat itu saya ditelepon hambanya lagi, datanglah ke gereja. Cobalah, pasti kamu merasakan yang terbaik. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa ini jalan yang terbaik buatmu? Karena saya gini saudaraku, saya tidak memikirkan apa yang di dalam isi gereja, tidak. Karena saya tahu Bapak Gembala ini memberikan satu panutan buat saya, yaitu firman yang saya ambil, saudaraku terkasih. Amin. Kenapa saudaraku? Sejujur saya katakan, saya rindu dalam kebenaran. Padahal ajaran demi ajaran beda. Saya katakan dalam gereja lama saya. Kalau saya bukan menjelekkan satu gereja, saudaraku terkasih. Di dalam kebenaran firman Tuhan itu memang jelas-jelas bahwa pengajaran itu sama-sama beda. Karena saya perhatikan kalau Bapak Gembala ini hampir sama pengajaran dengan Bapak rohani saya. Makanya saya memilih hambanya di tempat ini. Saya berdoa berpuasa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau tetap di gerejamu, GBI Kasih Karunia Jakarta. Haleluya. Itu saya berdoa pada saat itu Bapak kepada Tuhan bahwa saya harus menetap di pengembalaan ini. Puji Tuhan, saudaraku terkasih, berlarut sudah sampai 5 tahun ini saya tetap berjuang, saudaraku. Puji Tuhan, saya katakan saudaraku, saya berdoa buat istri saya yang tadinya tidak bisa berdoa, baca Alkitab itu. Saya bimbing dia, saudaraku. Bagaimana Bapak Gembala membimbing saya, begitu juga saya membimbing istri saya, saudaraku terkasih. Jadi itu makanya saya bersyukur saya ada di pengembalaan ini. Semua itu karena kasih anugerah Tuhan, saudaraku. Itu saudaraku terkasih. Makanya saya merasakan begitu baiknya Engkau Tuhan di dalam pengembalaan ini, sehingga Tuhan mengajarkan saya, bahkan melalui hambanya Bapak Gembala di tempat ini mengajarkan saya. Yang kedua, saudaraku, saya merasakan lawatan Tuhan. Apa yang saya tangkap dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, saya belajar, saudaraku. Satu contoh tentang mendoakan orang sakit, saudaraku terkasih. Jujur saya di hadapan Tuhan, saya belum pernah saya mendoakan orang sakit. Puji Tuhan, saya belajar di hadapan Tuhan. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan ajari saya untuk mendoakan orang sakit. Puji nama Tuhan, saya belajar apa yang diajarkan oleh hambanya di tempat ini. Itulah yang terjadi dalam hidup saya, saudara terkasih. Karena perubahan hidup yang saya dapatkan di pengembalaan itulah yang membuat saya kuat dan teguh. Makanya selalu hambanya berkata, belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Itu selalu saudaraku terkasih. Saya tidak putus-putusnya saya belajar firman Tuhan. Bagaimanapun di dalam situasi, dalam pekerjaan saya, tetap saya belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga, saudaraku terkasih, saya mengajak saudara-saudara saya untuk mengenal pribadi Tuhan. Yang dulunya benci saudara saya kepada saya, saudaraku terkasih, jujur ini di hadapan Tuhan. Saya mendoakan mereka, saudaraku. Puji Tuhan, seperti kemarin kakak sepupu saya yang kemarin saya bawa beserta keponakan saya bawa mereka supaya mereka saya buktikan bahwa saya ini adalah
pelayan Tuhan, itu saya bawa itu. Makanya saya bersyukur sekali, saya mendoakan saudara saya bisa datang ke gereja ini, saudaraku. Sekalipun mereka di gereja yang lain, tetapi mereka tetap berkata, sudah berapa lama kamu seperti ini, kata mereka. Semenjak saya di pengembalaan ini, saya jujur, Tuhanlah yang memberikan satu karunia buat saya, sehingga di pengembalaan ini bisa saya belajar kepada hambanya itu, Bapak Gembala saya. Jadi itu saudaraku terkasih, apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala di tempat ini, mari kita pegang saudaraku terkasih. Karena saya sudah mengalami saudaraku, betapa memang seperti hambanya berkata, sakit kalau mengikuti Tuhan. Karena di mana ya saudaraku? Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ini tidak ada yang instan saudaraku terkasih. Tetap sakit-sakit. Nah, jadi makanya ada pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Itulah yang saya pegang. Makanya sampai detik ini Tuhan selalu melawat kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhanlah yang memelihara dan menyertai kami saat ini, saudaraku. Makanya saya bukan sok hebat, tidak, saudaraku. Saya bukan sok pintar, saudaraku. Karena saya masih belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya saya tetap pegang janji Tuhan, dan apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala kepada saya, itulah yang saya pegang saat ini. Dan apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala, itu yang saya praktekkan. Bahwa saya lagi belajar, saudaraku. Tetap doakan saya, saudaraku. Di mana saya harus belajar membawa jiwa-jiwa saudaraku terkasih. Nah itu. Jadi makanya saya tetap berdoa kepada saudara-saudara saya yang belum mengenal Tuhan. Itu makanya saya ajak mereka datang di hadapan Tuhan. Jadi itu saudara kesaksian saya selama 5 tahun saya di pengembalaan ini.